Sekarang kita akan bicara menurut silabus yang sudah ditetapkan, dan saya percaya ini Tuhan campur tangan di dalam penyusunan silabus ini mengenai productivity. Ada 3 sasaran yang akan saya bicarakan di sini sesuai dengan apa yang tertera di dalam guidance. Yang pertama produktif atau productivity. Kemudian bahwa berkat juga itu mempengaruhi produktivitas, berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan Tuhan di dalam kita bekerja. Nanti saya akan kaitkan dengan perumpamaan tentang waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke, saya akan mulai dari satu. Yang pertama produktif, bahwa kita bekerja harus produktif. Ya, kita tahu itu bahwa setiap kita nanti akan dinilai dengan KPI. Nanti kita isi KPI kita, mungkin sama di Telkom ya. Kita menghadap manajer lalu bilang kita sudah lakukan ini. Nah, tapi kalau Alkitab bicara produktif itu selalu berkaitan erat dengan sukses, selalu seperti itu. Dan definisi sukses yang ada di Alkitab, ya, ini definisi sukses yang harusnya kita pegang, kita sebagai anak-anak Tuhan, memegang definisi sukses. Sukses itu didefinisikan oleh Kejadian 39 ayat 2, cerita mengenai Yusuf. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Versi King James atau New King James katakan, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Itu definisi sukses yang Alkitab berikan. Sama waktu mengenai semua tokoh-tokoh Alkitab termasuk Samuel juga. Samuel sebagai nabi yang pertama, itu Alkitab juga mengatakan di 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya, jadi sukses itu selalu output dari hubungan kita dengan Tuhan. Nanti saya akan bawa pelan-pelan bagaimana praktikalnya, karena kalau cuma teori tidak praktikal ini agak membingungkan. Yesaya 55 juga bilang seperti itu ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Firman yang melaksanakan. Dan bukan hanya melaksanakan, dia berhasil. Jadi firman melaksanakan, firman berhasil, lalu kesuksesan itu dikreditkan ke kita. Kan baik sekali Tuhan kita ya. Firman yang kita renungkan, melaksanakan di dalam hidup kita, lalu keberhasilan yang dilakukan firman, itu masuk ke account kita. Lalu orang bilang, hebat ya Bapak itu ya, hebat ya Ibu itu. Nah, itu sudah ya. Itu adalah naturalnya dari Allah kita. Ya, jadi dari firman, itu akan menghasilkan kesuksesan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Firman yang akan kita bahas hari ini memberi makan 5.000 orang. Lalu Alkitab mengatakan firman menjadi kesembuhan. Firman menjadi segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa firman, kata Yohanes pasal 1, tidak ada satupun yang sudah jadi yang tidak dijadikan tanpa firman. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa kata firman atau firman atau perkataan di dalam bahasa Ibrani dan benda-benda atau things di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata yang sama. Ya, jadi firman atau perkataan atau word dan things, benda-benda yang kita lihat seperti meja, kursi, pakaian kita semua itu memakai kata yang sama, yaitu dabar. Jadi tidak heran kalau segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua terjadi dari firman, dari dabar. Itu sebabnya kalau kita mau bicara sukses atau punya output yang luar biasa, ya sebagai orang Kristen kita punya hak istimewa, punya privilege, karena kita punya firman Tuhan yaitu dabar yang akan menjadi apa saja. Saya pernah saksikan bahwa firman itu yang pernah menjadi daging, menjadi kesembuhan, juga akan menjadi cicilan rumah kita, akan menjadi uang sekolah anak-anak kita. Bahkan firman
itu akan menggendong kita sampai masa tua kita, kita dibelai-belai, kita dipelihara oleh Tuhan, itu oleh firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ya, luar biasa hidup kita. Itu poin pertama mengenai productivity. Yang kedua, kita harus sadar juga bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita produktif. Nah, kalau bicara berkat, ya Bapak Saudara, kita tidak bisa mendefinisikan berkat itu hanya materi atau uang. Itu terlalu sempit. Berkat itu adalah sebetulnya empowerment yang Tuhan berikan kepada manusia. Saya akan pakai ayat referensinya di Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal pasal 10 ayat 22 bilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Atau toils, ya, toils dan hardworking beda ya, jangan disamakan. Semua kita harus hardworking, bekerja keras, tapi toils itu ada unsur stres di dalamnya. Kata toils muncul pertama kali di Taman Eden. Dengan kerja keras yang pakai stres, engkau akan mencari nafkah, itu kata Tuhan pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Tapi kalau kerja keras, setiap kita harus kerja keras. Ya. Pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan adalah percaya. Jadi untuk kita anak-anak Tuhan, kerja keras itu artinya percaya keras. Percaya, betul-betul percaya. Ya, nanti saya akan masuk lebih dalam di situ. Jadi Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Lalu Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, hendaklah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu, karena dialah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tadi yang pertama, berkat untuk memperoleh kekayaan. Lalu Ulangan 8 ayat 18, kekuatan dari Tuhan atau power untuk memperoleh kekayaan. Artinya berkat itu adalah power. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Kalau persamaan matematisnya kan begitu. Berkat membuat kaya, kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, artinya berkat itu adalah power. Atau power itu berkat. Ya. Kita perlu kuasa dari Tuhan untuk mendapatkan. Jadi kalau bicara blessing atau berkat, itu selalu empowerment atau kekuatan yang Allah beri. Kalau kita lihat di Matius, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bicara mengenai ucapan bahagia. Ya. Jadi dikatakan berbahagialah, Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kata berbahagia situ, King James katakan, blessed are the poor, diberkatilah mereka yang miskin, karena mereka adalah yang punya kerajaan sorga. Artinya mau memiliki kerajaan sorga kita perlu berkat, kekuatan. Karena kerajaan sorga bukan soal perkataan, doktrin, pengetahuan, tapi kerajaan sorga soal power. Itu sebabnya blessed are the poor in the spirit. Karena mereka yang akan memiliki kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Untuk dihibur aja, saudara, kita perlu power kok. Ya. Untuk dihibur oleh Tuhan, kita perlu kekuatan dari dalam. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Untuk memiliki bumi, memerintah atas bumi, kita perlu power. Dan seterusnya, ucapan bahagia, berkat itu adalah power dari Tuhan. Lalu ayat yang ketiga mengenai berkat tetap, ya, saya masih di poin yang kedua, Wahyu 2 ayat 18, Wahyu 3 ayat 18, itu adalah ucapan atau teguran, boleh saya katakan, Tuhan Yesus kepada gereja di Laodikia. Dikatakan karena jemaat itu suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini bahaya, saudara. Saudara tahu bahwa silent killer di dalam kekristenan kita adalah kebosanan. Pada saat kita mulai merasa bosan, tanpa sadar, saudara, kita mulai mencari-cari sesuatu dan mata kita sudah mulai mengarah kepada yang lain, dan itu membuat kita jauh dari firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi di jemaat Laodikia. Mereka mulai suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Lalu Tuhan katakan begini, maka ayat 18, Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas
yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Saudara, coba saya kasih waktu jeda sedikit kita untuk melihat, merenungkan kembali. Tadi saya katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kemudian kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, semua ujung-ujungnya kaya ya. Tapi ini bukan materi, ya, bukan materi. Saya tidak mengajarkan prosperity ini ya. Sekalipun prosperity dari Tuhan. Lalu yang ketiga kita lihat, ada banyak ayat lain, tapi yang ketiga, tiga hal saja kita lihat, belilah emas daripadaku supaya engkau kaya. Jadi saya simpulkan bahwa berkat Tuhan adalah power, dan power itu adalah dengan membeli emas. Emas di Alkitab selalu bicara divinity atau ilahi, kodrat ilahi. Alkitab mengatakan kita harus ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, jangan kita bayangkan membeli itu kita bawa uang atau bawa apapun kita beli kepada Tuhan, karena tidak bisa dibeli power dari Tuhan. Beli ini adalah proses tukar menukar. Apa yang kita punya kita berikan, kita lepaskan untuk kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya divine, divinity. Ya. Jadi kalau kita ingat di Roma pasal 12 kita harus berubah pola pikir kita, harus mengalami pembaharuan oleh firman Tuhan. Ini maksudnya beli emas, beli power. Artinya pola pikir kita yang terlalu duniawi, yang dikit-dikit uang, dikit-dikit koneksi, dikit-dikit power, khawatir, itu harus ditukar sama pikiran Allah. Ini yang dinamakan proses beli emas atau beli power atau beli firman Tuhan. Taruh di pikiran kita, tanam di hati kita yang dalam. Jangan hanya taruh di pikiran, saudara. Taruh di pikiran itu berarti hanya di store saja, di save di pikiran. Tapi diinstal, harus diinstal di hati supaya dia mengakar, masuk ke sistem kepercayaan kita atau belief system kita. Karena kalau cuma di store saja, di save saja, di flash disk kita, di kepala kita ini flash disk, ya. Tapi tidak diinstal, maka sistemnya tidak akan running, atau pola atau the belief system Allah. Alkitab itu adalah belief system Allah. Kita punya belief system sendiri. Nah, kita hafalkan firman Tuhan di kepala kita, lalu kita install. Sama dengan software, saudara ya. Sama dengan software yang kita beli untuk, kalau kita hanya taruh di flash disk komputer kita tidak install, sampai kapanpun software itu tidak akan running. Ya. Jadi kita perlu install. Nah, proses membeli firman Tuhan, proses menaruh firman Tuhan di dalam pikiran kita, lalu kita tanam di hati, itu adalah proses kita menerima power, kuasa dari Tuhan. Dan itulah yang membuat kita kaya dalam segala hal. Itu disebut blessing. Ya, jadi bukan sekedar materi. Nah, saudara tahu sekarang blessing itu yang dulu berupa firman Allah, ya. Blessing itu dulu selalu, blessing itu kalau boleh saya katakan, itu adalah perkataan Allah yang diucapkan kepada kita. Ingat pada waktu manusia diciptakan, waktu manusia itu sadar, kata pertama yang mereka dengar adalah blessing. Lalu Allah memberkati mereka dan memerintahkan beranak cucu, bermultiplikasi dan sebagainya. Itu adalah blessing. Untuk apa? Untuk memelihara dunia yang Allah berikan kepada manusia, supaya manusia produktif. Jadi untuk produktif, saudara, kita perlu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah inheritance atau sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Kita bisa mendengar suara Tuhan, ya, asal kita mau berlatih. Kemudian, blessing ini tidak tergantung dari keadaan kita. Kalau kita lihat, waktu Adam diciptakan, Adam menerima blessing, yaitu bermultiplikasi, beranak cucu, kuasai bumi. Dalam keadaan Taman Eden yang siap untuk dinikmatin, tinggal petik saja buahnya, mereka tinggal memperluas Taman Eden. Kemudian saudara, pada waktu Allah menghukum dunia pada saat itu, Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, datang banjir besar, maka Allah menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Setelah Nuh keluar dari bahtera, maka Nuh mendapati bumi yang rusak porak-poranda, banjir, bangkai di mana-mana, banjir besar, rusak semua, ekosistem rusak. Tapi blessing yang diucapkan Allah kepada Nuh itu sama persis dengan blessing yang diucapkan Allah kepada Adam. Blessing itu
beranak cucu, multiplikasi, kuasai bumi. Mengapa sama, saudara? Karena blessing tidak tergantung keadaan kita. Blessing itu akan mengubah keadaan kita. Makanya saya katakan, blessing itu adalah power, kuasa dari Tuhan yang mengubah. Nuh menghadapi banjir besar, porak-poranda semua, blessingnya sama dengan Adam, yang pada saat itu menghadapi Taman Eden yang siap dituai. Demikian juga dengan Abraham. Itu juga menghadapi, Abraham adalah orang-orang kafir ya, menyembah bulan. Dan Tuhan memberikan blessing yang sama dan dia berubah. Jadi blessing itu mengubah keadaan, mengubah orang, mengubah kita semua. Makanya tepat sekali poin yang disampaikan di pembinaan rohani di Telkom ini, bahwa berkatlah yang membuat produktif. Ya. Bukan berarti kita tidak perlu gelar atau skill yang lainnya, tapi kita perlu berkat dari Tuhan, kekuatan. Oke? Nah, berkat ini pernah menjadi manusia namanya Yesus. Berkat ini pernah menjadi manusia namanya Yesus, firman Allah yang menjadi daging. Di Wahyu pasal 5 ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, kata puji-pujian di dalam bahasa Inggrisnya adalah blessing. Jadi menerima strength, honor, glory, and blessing. Ya, jadi sekarang Yesus ada di dalam kita, kita satu roh dengan Yesus, maka kita memiliki blessing itu. Kita punya power, tinggal kita work out. Makanya Tuhan katakan work out your salvation. Karena dia sudah work in, maka kita work out. Ya, ini luar biasa di Wahyu 5 ayat 12, yang punya Tuhan itu adalah punya kita ya. Yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Semuanya ada 7, saudara. Itu milik kita semua. Tinggal kita work out. Ya. Kalau kita orang Batak dapat 3 aja sudah puas, saudara. Sudah saur matua, sari matua. Apa itu? Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Itu 3-3-nya yang dicari orang-orang Batak, Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ini 7 ada di dalamnya. Kaya, kan ada kekayaan di sini ya. Kemudian banyak keturunan di sini ya. Di sini ada banyak keturunan juga, punya kuasa. Lalu dihormati, ditambah lagi blessing. Jadi lengkap, saudaraku ya. Apa yang Tuhan sediakan tuh lengkap ya. Yang dicari manusia tuh belum ada apa-apanya. Oh ya, satu lagi. Untuk menekankan pentingnya berkat ini. Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Yang bisa memelihara itu harusnya hanya Allah sendiri. Tapi kepada manusia untuk mengelolanya, maka manusia harus diberikan kapasitas Allah di dalamnya. Itulah yang disebut dengan blessing. Ya. Jadi Allah memberkati manusia supaya kapasitas Allah ada di dalam manusia untuk melihara bumi. Dan kapasitas itu akan shutdown dengan sendirinya kalau komunikasi manusia dengan Allah terputus. Itu langsung shutdown. Karena di luar Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bicara, harusnya wifi-nya, TCP/IP-nya manusia itu dikenali di sorga. Tapi karena jatuh dalam dosa, TCP/IP-nya tidak dikenali, networknya putus, maka komunikasi tidak ada, manusia menjadi tidak terkendali, dan iblis yang adalah roh setan yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya power, cuman punyanya tuduhan dan omongan yang negatif itu masuk ke dalam pikiran untuk membuat power kita yang begitu besar, will power kita itu dimanfaatkan oleh iblis. Makanya dibilang iblis menguasai dunia. Sebetulnya tidak, saudara. Yang ditakuti itu bukan iblis, yang ditakuti itu manusianya, saudara. Manusianya itu yang menakutkan. Iblis cuma mengatur pikirannya aja, dia lemah, tidak ada apa-apanya itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, sasaran ketiga adalah melibatkan Tuhan. Ini dia, ya. Ini penting. Melibatkan Tuhan bagaimana itu ya? Melibatkan Tuhan itu artinya kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, lalu Tuhan melakukannya di dalam kita. Saya kasih contoh begini, saudara. Yang paling sempurna kalau kita mau lihat bagaimana melibatkan Tuhan, kita bisa melihat pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya, bagaimana dia melibatkan Allah di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi manusia yang paling efektif, paling produktif 3,5 tahun, tapi mempengaruhi seluruh bumi. Bukan hanya itu, tapi kuasa yang di surga bisa turun
dan bisa ada di dalam kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Itu karena pekerjaan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan beberapa ayat bagaimana mengutip, saya tidak membaca, mengutip beberapa ayat bagaimana Tuhan Yesus melibatkan Bapa di surga. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap keilahiannya sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan di dalam dia melayani, tapi dia mengosongkan, betul-betul mengosongkan dirinya, dan dia menjadi template kita, menjadi contoh untuk kita berjalan mengikut Tuhan. Itu harus seperti dia. Di Yohanes 5 ayat 19, ya, Yohanes 5 ayat 19, ini dia sendiri yang berkata bahwa, sebentar saya baca, Yohanes 5 ayat 19, dia bilang begini, Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan. Ya, kita tahu Tuhan Yesus tidak bisa bohong, karena dia Allah, Allah tidak bisa bohong. Jadi kalau dia bilang tidak dapat mengerjakan, dia betul-betul tidak dapat, bukan tidak mau, tidak dapat. Karena dia mengosongkan dirinya. Lalu di ayat 30 dikatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi, artinya menjudge, mengeluarkan perkataan, itu sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, atau judgementku dari surga itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Saudara, ada kurang lebih 8 atau 9 ayat di kitab Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus tidak berkata apa-apa kalau Bapanya tidak bicara. Kalau Bapanya diam, dia diam. Bapanya bicara, dia bicara. Ya. Contoh, saudara, pada waktu Tuhan Yesus hadir, pertama kali dia buat mukjizat di Kana. Waktu itu anggur habis, lalu ibunya bilang begini, Yesus, anggur habis. Tuhan Yesus bilang begini, apa urusannya dengan aku? Waktuku belum tiba. Ya, jadi artinya Tuhan Yesus tidak mau berbuat apa-apa di situ. Kemudian Maria bilang begini, pelayan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau dikatakan oleh dia, ikuti saja. Gitu ya. Nah, lalu setelah Maria bicara seperti itu, Yesus bilang begini, ada berapa tempayan di sini, isi semuanya. Maka kita tahu, singkat cerita, semua isi tempayan yang diisi dengan air itu menjadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Ya, bukan sekedar anggur, tapi anggur yang terbaik. Lalu orang bertanya, Tuhan Yesus ini kok pelin-pelan ya? Tadi dia bilang, tidak ada hubungannya dengan aku, waktuku belum tiba. Ya kalau waktunya belum tiba, ya jangan berbuat-buat mukjizat dulu lah, kan begitu kan? Nah, tetapi saudara, kalau kita lihat apa yang Yesus bagikan di kitab Yohanes khususnya, bahwa pada waktu Maria berbicara, Yesus anggur habis. Di situ Bapa belum bicara apa-apa. Saya mau katakan tidak ada planning. Maka Yesus juga tidak bicara apa-apa. Yesus bilang, apa urusannya dengan aku? Aku tidak tahu. Bukan masalahku. Tapi Maria yang tahu bahwa anaknya itu adalah anak Allah, ya, dari waktu lahirnya Maria tahu, maka dia meletakkan pengharapan itu kepada Yesus. Lalu dia katakan kepada pelayan, apapun kata dia, ikuti. Nah, dia menaruh pengharapan. Alkitab mengatakan kalau kita menaruh pengharapan, maka iman adalah faith is the substance of things we hope for. Iman adalah pengharapan dari apa yang tidak kita lihat. Maka Allah berbicara, Allah bergerak. Allah digerakkan bukan oleh kebutuhan, tapi oleh iman. Ya, imannya Maria. Pada saat itu Allah bicara, Yesus suruh pelayan isi air ke dalam tempayan. Maka pada saat itu Yesus bicara, karena Bapanya bicara. Maka terjadilah mukjizat. Ya. Jadi itu bukan kebetulan, saudara, ya, diskusi seperti itu. Nah, ada contoh kedua. Ada berapa contoh? Saya hanya bawakan 2 saja, supaya kita tidak habis waktu. Kita akan masuk ke bagaimana Yesus beri makan 5.000 orang. Contoh kedua itu di Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 itu ceritanya, ya, saya baca secara cepat ini. Yohanes pasal 7 ayat 1, sesudah Yesus berkeliling ke Galilea, sebab ia tidak mau tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Lalu ayat 2, ayat 3, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini, pergi ke Yudea. Oh, lihat ya, saudara-saudaranya, murid-muridnya nggak kira-kira tuh. Sudah tahu di Yudea banyak orang mau bunuh dia, malah mereka suruh pergi. Dengan alasan
supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Gitu ya. Itu murid-muridnya dan saudara-saudaranya bilang. Kemudian Yesus bilang begini, ayat 6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia. Jadi ayat 8, Yesus bilang begini, pergilah kamu ke pesta itu. Jadi Yesus nggak mau ikut. Ya, pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Kita pegang perkataan ini ya, Allah tidak bisa bohong, jadi kalau dia bilang dia tidak pergi, harusnya dia tidak pergi. Kemudian ayat 9, demikianlah katanya kepada mereka, ia pun tinggal di Galilea. Nah, ayat 10, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi ke situ tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Hai, gimana saudara ya? Tuhan Yesus bilang, pergilah, aku tidak akan pergi. Lalu, waktu saudara-saudaranya pergi, Yesus pergi ke situ tapi diam-diam. Bukankah kalau kita tidak mengerti prinsip kehidupan Tuhan Yesus, bahwa dia hanya melibatkan Allah. Kalau Allah diam, dia diam, Allah bicara, baru dia bicara, Allah suruh pergi, dia pergi. Kalau kita tidak mengerti prinsip seperti itu, maka kita akan bilang Tuhan Yesus ini nggak bisa dipercaya perkataannya. Ntar dia bilang tidak pergi, tahu-tahu dia pergi. Artinya, ya dia berdusta. Kalau kita lihat perikop cerita ini tanpa mengetahui kebenaran yang lain. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa kalau Bapaknya tidak bicara. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah pada waktu memang ide untuk pergi ke Yudea, menurut saya itu adalah idenya Bapa. Itu saya percaya sekali, idenya Allah. Tapi Bapa belum bicara, mengapa? Karena murid-murid yang lain bicara, Yesus engkau harus pergi ke sana, supaya pengajaranmu didengar. Nah, kita tahu Yesus pergi ke Yudea, akhirnya dia bukan sekedar pergi ke pesta, tapi dia mengajar, berkhotbah di situ. Ya. Nah, jadi Yesus di sini kita belajar bahwa Yesus hanya mau mendengar perkataan Bapaknya, bukan perkataan yang lain, sekalipun idenya sama. Saudara, ini poin yang penting untuk kita ya. Sekalipun idenya sama dari murid-murid yang lain, dari saudaranya, sama dengan Bapa, tapi dia tidak akan bertindak sebelum Bapaknya yang bicara. Dia hanya bertindak yang digerakkan oleh Bapaknya, bukan oleh suara lain, sekalipun sama suaranya. Nah, ini penting saudara, untuk melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Ya, ini penting sekali. Jadi itu dua contoh saudara, yang saya mau bagikan bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam kita bekerja supaya produktif. Kata produktif artinya firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi kita sudah cover 3 poin ya. Yang pertama, kita bekerja harus produktif. Kedua, berkat Tuhanlah atau power dari Tuhanlah yang membuat kita produktif. Kita perlu kerja keras, tapi bukan toils, bukan stres. Ya, bukan stres. Kemudian kita perlu melibatkan Tuhan. Simple kok, melibatkan Tuhan itu simple, bukan sesuatu yang sulit. Yaitu kita banyak bergaul dengan firman Tuhan, lalu ucapkan firman Tuhan. Perbuatan iman yang paling pertama adalah mengucapkan firman Tuhan. Ya, nanti firman Tuhan itulah yang akan membuat kita mendapat kekuatan untuk melakukan. Karena firman Tuhan katakan, Allah lah yang memberikan baik kemauan maupun pekerjaan di dalam kita. Oke, nah sekarang kita lihat contoh di Matius pasal 14. Ayat ke-13 mulai. Bagaimana kita bisa melihat Yesus sangat efektif dalam pelayanan, sangat produktif di dalam pelayanan. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa itu? Berita bahwa Yohanes, saudara sepupunya, dibunuh. Ya. Jadi Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, atau bahasa Inggrisnya mengatakan, dia tergerak oleh compassion, he moved with compassion. Tadi saya katakan yang bisa menggerakkan dia hanya Bapa, tidak orang lain, tidak keadaan. Jadi compassion atau belas kasihan itu adalah seorang personal namanya Allah Bapa,
Allah El Shaddai, Allah Elohim, itu adalah Allah compassion, the God of compassion. Jadi Bapa yang menggerakkan dia, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Saudara, kisah ini dicatat oleh 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat ini. Dan mereka menekankan hal yang berbeda-beda. Saya mau kupas sedikit dari keempat Injil yang membahas cerita ini. Di poin pada waktu Yesus mengatakan, mereka tidak usah pergi, kamu harus memberi makan, ada reaksi dari beberapa murid-murid. Ya. Reaksinya cuma 2. Yang pertama, mereka melihat kepada sumber dana atau uang. Ya, pada waktu perintah Tuhan diberikan, murid-murid melihat kepada uang. Berapa uang yang diperlukan? Di kitab Markus dibilang begini, haruskah kami memberi makan mereka 200 dinar? Dengan 200 dinar yang adalah upah pekerja harian selama 6 bulan. Jadi pikiran mereka langsung uang. Ya. Mengapa? Karena memang benar Alkitab katakan bahwa kompetitor Allah di hati manusia itu adalah uang. Makanya dikatakan jangan mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah. Ini kompetitor Allah, ini uang, saudara. Selalu kita mencari power itu uang. Pada power tadi kita katakan adalah blessing atau the spoken favor, the spoken word of favor of God, atau perkataan kemurahan Allah yang diucapkan kepada kita itu adalah power. Tapi seringkali manusia dengan cepat melihat kepada uang, karena memang uang adalah kompetitor Allah di hati kita, ya. Bukan kompetitor dalam arti sesungguhnya. Tidak ada kompetitor Allah sesungguhnya, tapi kita selalu cenderung memposisikan Mamon dan Allah dalam satu posisi yang sama. Kemudian kalau kompetitor Allah itu yaitu uang itu tidak bisa cukup, maka mereka mulai melihat apa yang ada pada mereka. Nah, waktu mereka melihat apa yang ada pada mereka dan Tuhan campur tangan, baru terjadi mukjizat. Tapi kalau kita mau lihat dikit-dikit uang, uangnya berapa? Dananya gimana? Nah itu saudara bikin proyek apapun nggak akan jalan, saudara. Kita mau melakukan apapun kalau sudah uang nggak akan jalan. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, lalu kita bilang kita cuma punya ini, tapi kita punya Allah yang besar, nah itu jalan. Ya, oke. Jadi di sini dikatakan mana tadi ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, oke. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, perhatikan ini detik-detik productivity dari kerajaan Allah mengalir di acara seminar yang diadakan Tuhan Yesus. Seminar kebaktian kebenaran rohani dan kesembuhan ilahi. 5.000 orang laki-laki pesertanya. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Perhatikan, saya mau bedah ayat ini. Di ayat 19 dikatakan Yesus menengadah ke langit. Saudara, kata menengadah ke langit ini bukan sekedar menengadah seperti yang dilakukan orang-orang agamawi waktu berdoa, melihat ke langit. Tidak seperti itu. Menengadah ke langit di sini dipakai kata di dalam bahasa Girika anablepo. Anablepo itu adalah sight recovery atau recover penglihatan. Apa maksudnya? Anablepo itu terdiri dari 2 kata ana dan blepo. Ana itu adalah into the midst atau masuk ke dalam. Blepo adalah melihat. Lalu kalau disatukan artinya sight recovery, memperbaiki penglihatan. Begini saudara, ya. Secara natural, kalau kita lihat 5 roti dan 2 ikan, ya, kalau kita menempatkan diri kita di posisi Tuhan Yesus, kita lihat 5 roti 2 ikan lalu 5.000 orang. 5 roti 2 ikan 5.000 orang, nggak cukup saudara.
penglihatan kita terganggu dengan jumlah 5.000 orang, hitungan matematis kita keluar, ini nggak cukup, saudara. Nah, yang Yesus lakukan adalah anablepo, dia melihat ke atas, dia tidak melihat lagi sumber, demand, dan supply-nya, dia tidak lihat, tapi dia melihat supply dari surga yang tidak akan berkekurangan. Itu anablepo, saudara. Artinya dia memandang kepada Bapanya dan mengucap berkat, mengucap sekali lagi, saudara, power keluar, blessing. Lalu setelah itu dia memecah-mecahkan roti dengan power, berkat Tuhanlah, atau dengan berkat Tuhanlah yang menjadikan prosper atau berkelimpahan, lalu diberikan kepada murid-muridnya, dan selanjutnya roti itu termultiplikasi bukan di tangan Yesus, tapi di tangan murid-muridnya. Setuju ya, saudara? Powerfulnya kalau kita berjalan di dalam blessing. Orang sekitar kita pun akan diberkati, kemampuan Allah berikan. Jadi waktu Yesus merubah merecovery sights-nya, penglihatannya, maka dia mendapatkan perkataan blessing, dan disitulah terjadi productivity, bisa kita katakan unlimited. Itu dia. Sekarang aplikasinya gimana, saudara? Kita sekarang penglihatan kita sudah banyak diracuni dengan gejala COVID yang sekarang beredar, jumlah kematian, jumlah peredaran peredaran virus corona ini. Itu membuat mata kita ini sudah salah fokus. Maka kita perlu melakukan anablepo. Kita lihat pada Tuhan bahwa sekalipun rebah di sisi kiri kanan, di sisi kiri dan sisi kanan, tapi aku tidak akan terkena. Sekalipun aku terkena, aku percaya oleh bilur Kristus aku sudah sembuh. Sekarang gelombang PHK akan siap mengancam di mana-mana, saudara. Bahkan ada orang bilang sekarang yang lebih parah adalah yang menengah. Yang ke bawah sudah terlalu banyak diperhatikan, yang golongan di atas masih punya buffer, tabungan, tapi yang menengah itu sudah habis, saudara, ya. Buffernya apapun tabungannya. Nah, saudara, ini semua membuat pandangan kita menjadi takut, saudara. Keadaan-keadaan ini membuat kita takut. Maka kita perlu melakukan apa yang Yesus lakukan, anablepo, yaitu sight recovery. Kita melihat dengan mata, bukan hanya dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman bahwa Allah lah yang akan menolong aku. Oke? Nah, saya akan tutup dengan ini, saudara, ya, supaya tidak terlalu banyak poinnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa melihat dengan mata iman itu adalah the highest form atau bentuk tertinggi untuk seseorang berjalan dipimpin oleh Roh? Melihat. Ya. Yesus katakan di Ibrani 12 ayat 2, looking unto Jesus, melihat kepada Yesus sebagai the author yang menciptakan iman dan memimpin kepada kebenaran. Jadi kita melihat dengan mata iman. Apa yang kita ucapkan? Misalnya kita percaya bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanku. Oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh. Sampai masa tuaku aku digendong Tuhan, dipelihara Tuhan. Coba kita melihat sesuatu yang sama dengan kita ucapkan. Karena banyak orang yang berdoa, misalnya berdoa untuk kesembuhan, tetapi dia membayangkan dirinya sakit, makin lemah, nanti sebelum meninggal mungkin masuk ke dalam rumah sakit, ditusuk kiri, kanan, masuk ICU, semua selang-selang masuk. Sekalipun dia bilang oleh bilur Kristus aku sudah sembuh, tapi apa yang di matanya itu lain sama sekali. Maka yang ditakutkan itu yang akan terjadi. Itu yang dialami oleh Ayub, saudara. Nah, Ayub mengatakan begini, saudara. Ayub, kalau saudara baca kitab Ayub, tidak ada rekod di dalam kitab Ayub bahwa Ayub memiliki covenant dengan Allah. Tidak ada rekod sama sekali. Tetapi Ayub adalah orang saleh. Dan dia katakan dia melakukan semua itu karena takut kalau anak-anaknya sudah mengutuki Allah. Jadi dia lakukan segala satu ibadah itu, dasarnya adalah ketakutan. Sampai pada Ayub 42 ayat 5, waktu dia mengalami ada masalah datang, sebelum dia di-recover oleh Allah, dia bilang begini, dulu dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku memandang. Saudara lihat, sebelum dia bisa memandang, melihat apa yang Allah lakukan, tidak akan terjadi pemulihan. Saudara, kita sekarang bisa melihat Alkitab, janji-janji Tuhan indah-indah semuanya. Tapi sudahkah kita biasakan mata kita memandang janji itu? Kita bayangkan, kita taruh di pikiran kita perdengarkan di telinga, kita taruh di hati. Karena kita perlu, ini yang disebut dengan proses anablepo tadi, yaitu sight recovery. Sight recovery kita dibantu oleh firman Tuhan. Tidak bisa lihat-lihat sembarangan. Kita mau beli rumah lalu kita lihat-lihat rumah orang itu enggak juga, saudara. Dasarnya semua adalah firman Tuhan, janji firman Allah. Ya. Jadi sebelum Ayub melakukan itu,
maka Ayub tidak mengalami pemulihan. Ya, ayat terakhir Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23 bilang begini, ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, penglihatan. Saya mau bicara bagaimana salah satu unsur productivity adalah kita harus melihat. Saudara, jangan terpengaruh dengan fakta. Fakta itu hanya sementara. Tapi firman Tuhan kekal. Jadi kita melihat kepada yang kekal untuk merubah fakta. Fakta kita bisa rubah dengan firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kata mata baik di situ adalah single eyes. Single, satu. Apa kata? Kita bisa lihat fakta macam-macam, saudara. Kita bisa lihat fakta yang tidak enak macam-macam. Tapi mata kita hanya melihat satu. Janji firman Tuhan. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan memelihara kita. Kita single eyes. Nah, saudara, bisakah orang yang punya satu pilihan itu menjadi bimbang? Kalau kita single eyes, bisakah kita menjadi bimbang? Tentu tidak. Tidak bisa. Bagaimana mungkin orang punya satu pilihan bimbang? Pilihan cuma satu. Dilindungi, disembuhkan, disayangi oleh Tuhan. Itu harus kita lakukan, saudara. Single eyes itu tidak bimbang. Tapi kalau kita lihat fakta, maka fakta itu kasih banyak pilihan. Kalau mau selamat harus begini, harus begini, harus begini. Lama-lama kita stres sendiri, saudara. Tapi itu sebabnya kita perlu memandang kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber kekuatan kita, dari Tuhanlah sumber productivity kita, dari Tuhanlah keberhasilan kita dapat. Single eyes. Sebab kalau mata kita jahat, nah selanjutnya dikatakan kalau mata kita jahat, bentar. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi cuma dua, saudara, yang bisa kita lihat. Jahat di sini adalah, bahasa Gerikanya adalah poneros. Poneros itu kerja keras, saudara. Stres. Jadi kalau kita lihat keadaan yang sangat menakutkan, kita jadi paranoid. Kita mau kerja keras, harus begini, harus begitu. Nah, ini disebut Alkitab yang mendefinisikan, bukan saya ya. Ini disebut mata jahat. Ya. Sekali lagi, bedakan kerja keras dengan kerja stres. Ya. Kerja keras kita semua harus kerja keras. Ya. Pendeta juga harus kerja keras menggali firman Tuhan, tapi tidak dengan stres. Apa yang membuat kita tidak bisa kerja keras tanpa stres? Blessing atau berkat. Jadi poin nomor 2, berkatlah yang membuat kita produktif dan berkatlah yang membuat kita tidak stres. Itu poin yang sangat benar sekali. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu saja yang saya mau bagikan. Ya, saya berharap ini bisa kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada yang baru bergabung tadi di tengah-tengah acara, nggak usah takut, nanti saya akan share link YouTube channel saya. Bisa diulang-ulang lagi pengajaran seperti ini. Puji Tuhan, silakan diambil alih.